Ego di mana ya? Biasanya dia sama kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini ada. Iya ya, dari pagi nggak kelihatan nih, kemana ya? Mungkin dia lagi sholat. Kantin mungkin. Iya, dia kan sudah ke kantin. Itu Ego. Hai teman-teman, Hai. kalian lagi ngapain? Lagi ngobrol. Ngobrolin aku ya? Tahu. Tahu. Ini minuman apa sih? Ini loh minuman dari Blimbing sirup Blimbing Wulu. Dan ini si hitam manis manisan dari Blimbing Wulu. Mau cobain? Mau dong. Oh, ini udah kami siapin loh. Ini ya untuk kamu, Go. Makasih ya. Gimana rasanya? Enak kan? Enak, manis, seperti kamu. Ini loh Sukma, coba kamu cobain dulu. Gimana rasanya? Enak. Biasanya kan blimbing itu masam ya, tapi ini rasanya masam manis-manis. Jelas dong, ini produk si hitam manis diproduksi oleh SMK Negeri 1 Kelapa. Pagi anak-anak semua. Produk UPTPHP SMK Negeri 1 Kelapa yang akan saya bahas di sini, yang pertama manisan, kemudian ada sirup manisan si hitam manis namanya, ya, manisan Blimbing Wulu. Kemudian ada sirup ngerinyis, sirup ori dari Blimbing Wulu. Kemudian ada sirup beujai, turunan dari sirup Blimbing Wulu. Untuk sirup ngerinyis, bahan bakunya hanya sari Blimbing Wulu dan gula pasir. Kemudian untuk sirup beujai, bahan-bahannya sari Blimbing Wulu, jahe merah, dan serai. Mulai pertama itu buah Blimbing Wulu yang segar, yang besar-besar. Kemudian kita sortasi, kita grading, kita pilih yang bagus, yang banyak mengandung sari buahnya. Kemudian kita buang bagian pangkal dari Blimbing Wulu. Setelah dibuang bagian pangkalnya, kemudian kita cuci bersih. Kemudian kita potong-potong menjadi 3 bagian. Kemudian kita hancurkan dengan menggunakan juicer. Setelah dihancurkan, kemudian dilakukan penyaringan yang pertama. Untuk mendapatkan sari buah yang jernih. Kemudian dilakukan pemasakan dengan kita lakukan penambahan gula. Untuk 1 kilo blimbing itu 1 kilo 2 on gula. Kemudian airnya 500 ml, air mineral. Kemudian dimasak selama 15 menit dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Kemudian setelah dimasak, kita aduk-aduk hingga sirupnya itu dingin. Kemudian setelah dingin, sembari menunggu sirupnya dingin, kita lakukan sterilisasi pada bahan kemasannya, ya, botolnya, kemudian corongnya, itu harus benar-benar steril. Nah, setelah disterilkan botolnya, baru kita masukkan sari buahnya, sirupnya ke dalam botol yang telah disterilkan. Sudah jadi sirup Blimbing Wulu.
sirup tahannya 3 bulan kurang lebih, karena kami tidak menggunakan bahan pengawet lainnya gitu. Untuk manisan belimbing wulu kita pertama belimbing wulunya kita sortasi, kita pilih dulu yang bagian busuknya, yang bagian yang agak memar ya, kalau dipencet itu kita buang. Kita ambil yang benar-benar belimbing wulu yang segar. Kemudian kita lakukan setelah sortasi itu kita lakukan pembuangan pangkal belimbingnya, kemudian dicuci bersih belimbing wulunya. Kemudian setelah dicuci bersih, di belimbing wulunya itu kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu ya, 2 kali depan belakang. Kemudian setelah ditusuk-tusuk, kita lakukan perendaman selama 1 malam dengan air kapur, larutan kapur. Kita ambil bagian beningnya. Nah, kemudian kita rendam, setelah direndam selama 1 malam, dicuci kembali sebanyak 2-3 kali. Setelah dicuci bersih, gulanya itu sebagian kita masukkan ke dalam kuali, sebagian lagi untuk mengeluarkan air yang ada di dalam belimbing wulu kita gundak-gundak dulu sampai keluar airnya. Kemudian larutannya itu kita tuangkan lagi ke dalam kuali yang ada gulanya. Nah, gulanya tadi kita masak dan digabungkan dengan larutan gula sebelumnya yang telah digundak itu, dimasak hingga mendidih, baru nanti masukkan lagi belimbing wulunya. Kemudian dimasak dengan api kecil ya, hingga warna belimbingnya kuning kecoklatan. Kemudian setelah dimasak, kita rendam selama 1 malam dengan air larutan dari belimbing wulu tadi. Setelah direndam selama 1 malam, baru kita tiriskan, kemudian kita susun-susun di dalam nampan dan dikeringkan dengan menggunakan continuous dryer. Kurang lebih untuk pengeringannya itu suhu 55 derajat Celcius selama 36 jam. Ya. Kemudian setelah dikeringkan, tunggu dingin, kemudian kita kemas. Ada yang kemasannya ini standing pouch sama gramnya 175 gram. Ada yang menggunakan cup. Ini yang sering kami pasarkan dan alhamdulillah laris manis yang menggunakan cup ini. Beratnya sama dengan Neto 175 gram. Harganya Rp20.000. Untuk yang sirup harganya per botol Rp15.000.
Ibu, perkenalkan, kita ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini kita ada program promosi penggunaan produk dalam negeri. Di seksi penggunaan produk dalam negeri juga di bidang sarana perdagangan dan pengembangan ekspor. Asal muasalnya gitu, gimana ada inovasi dari Ibu sendiri gitu mengenai ini produk ini, Bu. Iya, terima kasih Bu ya sudah berkunjung ke tempat kami. Kami awal mulanya membuat manisan ini karena melihat bahwa di sekitar kita belimbing ulu ini tidak dimanfaatkan, jatuh saja sampai busuk. Kemudian di sekolah memang ada mata pelajaran pengolahan nabati yang berkaitan dengan pengawetan menggunakan penggulaan dan penggaraman. Maka kita manfaatkan belimbing uluh yang dibuang-buang saja tadi. Kita pakai untuk bahan praktek penggulaan dan pengeringan. Jadi intinya memang kami selain memanfaatkan barang yang atau bahan pertanian yang kurang diminati, kita juga menerapkan bahwa di mata pelajaran itu memang ada kompetensi yang ingin kita capai, yaitu penggulaan dan pengeringan. Proses pembuatan ini memang dengan penggulaan dan pengeringan. Kemudian di sekolah kita waktu itu dapat program bantuan kebun buah. Salah satu tanaman yang ditanam itu adalah belimbing ulu. Jadi kita mensinkronkan dengan jurusan yang ada. Mereka yang nanam, kita yang mengolahnya, sehingga mendapatkan nilai tambah dari belimbing ulu yang semula nggak ada harganya. Dengan diolah menjadi manisan, harganya satu pack ini bisa 20.000. Kemudian kalau kita kekurangan bahan baku, kita membeli dari masyarakat. Ya, dari masyarakat itu harga belimbing ulunya lumayan tinggi, kita beli 5.000 per kilo, lebih mahal dari sawit. Bahkan ada yang kawan di sekolah itu bilang, wah mending berkebun belimbing ulu saja daripada sawit katanya, harganya lebih mahal gitu. Ternyata respon dari kita sebelum kita jual kan sudah kita uji coba dengan di lingkungan internal kita, teman-teman guru, kepala sekolah, siswa. Ternyata mereka bisa menerima cita rasa dari manisan belimbing ulu yang kita produksi. Kata mereka kok bisa ya, yang semula asam menjadi hilang masinnya, jadi manis gitu. Itu Bu cerita awal mulanya. Dilakukan seperti ini Bu ya prosesnya. Nanti setelah itu kan ada pemasarannya. Nah biasanya Ibu udah kemana aja misalnya masarkannya, apakah cuma hanya sekitar wilayah sini aja untuk saat ini apa gimana? Kalau untuk saat ini masih sekitar Kelapa ya, yang kontinu itu di sekitar Kelapa, di toko-toko di Kelapa. Tapi kalau untuk mengikuti event-event pameran sudah tingkat nasional kita. Bagus ya Bu ya, ada meningkatkan inovasi seperti ini ya, biar anak-anak nanti kedepannya kan bisa berwira swasta. Betul, betul. Bekal seperti ini ya. Di kita juga ini Bu, ada juga kita bimbingan sosialisasi lah ya. Sosialisasi itu bangga buatan Indonesia. Jadi kita melibatkan anak-anak sekolah juga. Itu program kita juga masih ada. Ibu, kalau dari kita di Sperindak itu sendiri, kita mengharapkan kepada anak-anak ini agar lebih diterapkan untuk dia bisa berwira swasta gitu kan, untuk menjalankan usaha. Misalnya kan ini udah diterapkan ada inovasi seperti ini. Nah, agar misalnya anak-anak itu bisa bangkit gitu untuk menjadi artis lah nanti di UMKM yang lebih maju ke depannya gitu kan. Jadi anak-anak itu tetap ada, diberikan ilmu itunya juga Bu, selain produksi ini. Jadi mereka itu lebih dikembangkan lagi untuk jadi pengusaha gitu Bu. Jadi ke depannya. Jadi lebih step-step itu lebih diarahkan lagi biar mereka ada minat untuk jadi wira swasta itu ada gitu. Jadi kan nanti dari dinas itu sendiri kan kalau memang ada keberhasilan dari SMK itu sendiri kan, nah, jadi kita tahu, oh jadi keberhasilan yang kita promosikan di hari ini nanti ke depan ada anak ini loh yang tadinya gitu berhasil gitu kan, menciptakan yang sudah kita ajarkan seperti itu. Kami terima kasih banyak atas kesempatannya ya.
Bapak Ibu dari Desperindak berkunjung ke sekolah kami. Insya Allah yang disampaikan oleh Ibu tadi akan kami teruskan lagi ke siswa, karena memang ya SMK tujuannya menamatkan anak itu BMW, bekerja, wirausaha atau melanjutkan. Ya, dengan ada kita kerjasama seperti ini, insya Allah anak-anak akan lebih bersemangat lagi untuk berwirausaha. Terima kasih Bu.